Nusantara, kembali lagi dengan saya di sini dengan Disney, dan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Jager, owner dari Indobat. Hai Pak Jager. Ya. Gimana kabarnya Pak Jager? Baik Mbak. Alhamdulillah. Indobat ini kan abis buka outlet baru, abis listing di Nusantara tuh Pak Jager. Betul. Perkembangannya gimana Pak? Kalau perkembangan dari outlet existingnya sih setelah kita dapat pendanaan dari Santara, kita mulai renovasi, kita mulai lengkapi lagi stoknya, kita lebih tingkatkan kualitas dari sumber daya manusianya juga. Dari responnya sih kita lihat bisnis ini tumbuh membaik di situasi pandemi seperti saat ini untuk outlet existingnya, seperti itu. Oke. Terus setelah mendapatkan funding, apa saja Pak yang direalisasikan untuk Indobat Pak? Dana yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk renovasi total semua. Jadi semua diganti baru, sampai ke rak-raknya, komputernya, inventarisnya kita perbarui semua supaya terlihat lebih fresh, rebranding ulang. Kemudian kita semakin tingkatkan nilai inventorinya untuk mengurangi nilai penolakan dari customer atau agar semakin bisa meningkatkan penjualannya. Oke. Itu ada rebranding juga ya Pak? Ada rebranding juga. Oke. Apa aja Pak yang di rebranding itu Pak? Jadi tampilan awalnya yang masih agak konvensional, kita buat lebih supaya terlihat lebih modern dan lebih menarik lah untuk para pelanggan. Oke, berarti dari segi tampilan outlet ya Pak ya? Ya. Oke. Itu berapa outlet Pak yang dibuka itu Pak setelah listing di Santara? Setelah listing di Santara, kita buka satu outlet baru. Oh, yang tadi itu ya? Iya, yang tadi dikunjungi itu. Oke. Itu hiring berapa orang Pak? Di situ ada 6 orang stafnya, apotekernya 1. Asisten apoteker 5. Sejauh ini setelah 16 hari buka itu gimana Pak respon dari masyarakat? Kalau kita di bisnis retail farmasi, kita tidak melakukan promo yang terlalu besar-besaran seperti food and beverage yang bisa mendatangkan banyak orang seperti itu. Kita hanya mencoba berjualan sambil melengkapi praktek dokternya yang belum terisi. Jadi penjualan kita dibandingkan dengan outlet lain yang baru buka, ini responnya cukup positif dari masyarakat. Karena memang pertumbuhan retail farmasi itu di awal buka kita merangkak dulu, trennya seperti itu. Jadi kita masih lihat ini dalam kondisi yang wajar lah. Saya juga lihat itu outletnya strategis banget ya, kayak lokasinya di tengah kota, pinggir jalan, Jalan Kumar lagi. Iya. Terus nih Pak, gimana sih cara Bapak Jager mengelola cabang-cabang Indobat itu kan ada banyak di Bali tersebar, itu cara mengelolanya gimana Pak biar sistemnya tuh sama gitu interaksinya? Di tim manajemen ini kita punya tugas masing-masing. Jadi tidak saya sendiri yang memanage outlet, ada tim kita yang mengelola inventorinya. Jadi dia bisa fokus bagaimana mengatur stok di seluruh outlet Indobat agar terjaga, cash flow-nya tidak macet. Jadi kita berusaha bagaimana menanggulangi dead stock itu tidak ada. Habis itu pasif stock yang lebih dari 3 bulan tidak bergerak, nilainya maksimal hanya 20%, kita jaga itu. Karena kalau kita sampai dead stock dan pasif stocknya itu tidak berjalan dengan lancar, cash flow kita bisa kesulitan, arus kasnya bisa terjadi kesulitan. Jadi ada bagian inventory yang khusus menjaga itu. Kemudian ada bagian yang khusus concernnya dia ke bagian SDM, dia yang merekrut tenaga kerja untuk outlet kami semuanya dan memilah-milahnya, bagaimana dia briefing, bagaimana dia memberikan motivasi kepada karyawan. Kemudian ada tim akunting juga yang khusus mengerjakan keuangan, membuat laporan, mengatur pembayaran ke supplier dan semuanya agar tidak ada kebocoran kas. Bagaimana mengatur arus kas cash flow-nya itu supaya baik juga gitu. Jadi dia bisa menentukan berapa harusnya boleh diizinkan dana untuk porsi ini, porsi itu, porsi ini. Jadi sudah diatur semuanya. Begitu juga bagian pajak dan pembangunan fisik, kita ada timnya masing-masing juga. Jadi kita memang bikin tim yang bisa mengurusin seluruh outlet dengan baik. Oke, itu semuanya sudah tersistem dengan baik ya? Sudah tersistem dengan baik. Itu kan dari segi dari segi administratifnya ya. Kalau misalnya dari segi marketingnya nih Pak gitu, karena kan ini banyak nih kan outlet, apalagi itu ada outlet baru gitu kan. Apa sih strategi marketingnya itu kalau di bidang farmasi itu ngapain? Kalau di bidang farmasi kita ada aturan yang cukup ketat, Nak ya. Jadi kita tidak bisa beriklan
tentang outlet. Jadi kita bisa lakukan hal yang kita bisa lakukan adalah kita datengin perumahan, kita tawarkan seperti brosur yang menunjukkan bahwa kita ada outlet baru nih. Kita bisa memberikan layanan seperti delivery order atau ada layanan apa praktek dokter, nanti kita banyak berikan promo seperti itu. Jadi kita datang ke sana untuk menyebarkan brosur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan seperti laboratorium swasta. Jadi ada cek kesehatan gratis untuk masyarakat, tapi tidak lama sih, seminggu aja kita ini. Selain itu tentunya dari mulut ke mulut aja kita bisanya juga. Ada kerjasama dengan platform kayak Halodoc nggak? Ada. Oh, oke. Karena itu kayaknya cukup menarik ya. Iya. Karena kan males keluar gitu. Betul. Kalau kita ada di Halodoc juga, lewat Gojek kita bisa lakukan pemesanan. Itu juga cukup membantu untuk meningkatkan penjualan dari Halodoc. Ini sih Pak, concern saya tuh kan ketika saya lagi di Bali itu sepi sekali ya Pak ya. Sangat redup gitu, tidak seperti biasanya yang cahaya di mana-mana, ramai gitu Pak, toko semuanya buka gitu. Ini tuh benar-benar sangat-sangat berbeda dari ekspektasi saya ketika saya datang ke Bali gitu. Dan banyak sekali toko-toko yang tutup tuh, banyak sekali gitu, sebanyak itu ya. Terus saya oke, terus di saat pandemi kayak gini nih Pak gitu, kira-kira apa yang berpengaruh dari ke Indobat sendiri gitu secara detail? Kalau masa pandemi ini, karena kita di Bali sangat bergantung dengan pariwisata Mak ya, jadi ketika pariwisata ditutup, semua sektor di Bali akan terdampak. Jadi kita memang tidak kena dampak langsungnya karena kita tidak banyak outlet yang di tempat wisata, jadi kita tidak terkena dampak langsung. Cuman yang terasa adalah daya beli masyarakat benar-benar turun. Jadi yang dulu orang yang biasanya beli obat-obat yang bermerek lah, itu mereka mengalihkan penggunaannya ke yang lebih seperti yang harganya lebih rendah, merek yang berbeda. Itu yang cukup mempengaruhi dari segi penjualan, namun tidak terlalu signifikan sih penurunannya. Kita mengalami penurunan juga, tapi tidak signifikan. Karena konsumsi mereka lebih sering ya, makanya mereka akhirnya pilih obatnya lebih murah gitu. Iya, gitu. Okay, itu sih pengaruhnya di sana. Oke. Tapi justru karena itu mereka jadi lebih sering nggak sih Pak? Karena concern kesehatan mereka tuh lebih tinggi gitu. Kalau yang terjadi sekarang sih hanya beberapa segmen masyarakat saja yang concern untuk membeli, untuk menjaga kesehatannya lebih baik ya, hanya beberapa segmen saja dan tidak sebanyak saat kondisi perekonomian normal. Jadi mereka lebih concern itu kalau belum cukup parah kayaknya nggak usah deh dulu belanja seperti itu. Jadi yang penting kita, teman-teman di Bali juga, yang penting kita masih bisa hidup dulu, makan dulu, karena benar-benar memang ya kalau dilihat dari data juga kan perekonomian Bali yang paling anjlok di Indonesia saat ini gitu. Mungkin best sellingnya mungkin jangan-jangan vitamin C, hand sanitizer, masker gitu Pak? Masih di hand sanitizer dan masker. Vitamin C kita kesulitan disuplai juga. Bagaimana suplai karena pabrik di sini kan nggak ada di Bali. Semua suplai datang dari Jawa untuk obat-obat seperti itu. Nah itu juga sulit. Kita tahu di Jawa teman-teman prinsipal juga pengurangan karyawan, produksi mereka anjlok, distribusi juga terganggu. Jadi kita sering kehabisan stok, bingung juga untuk melengkapinya. Jadi begitu ada barang, ada info barang, ya udah kita ambil semua gitu. Belum 2 hari udah habis kayak gitu. Oke, berarti best sellingnya masih di situ-situ ya? Di situ-situ aja. Protokol kesehatan gitu ya, ya Pak betul. ya? Oke, setelah listing Nusantara dan dapat funding nih Pak, apakah rencana realisasi penggunaan dananya itu apakah sudah sesuai dengan yang Pak ada di rencana gitu? Atau ada hal-hal di luar rencana atau gimana gitu Pak? Sebagian besar sih sudah sesuai dengan rencana yang akan kita lakukan. Cuman ada beberapa yang seperti di outlet Pakerisan yang rencananya kita ambil 2 blok, setelah kita hitung-hitung kondisi tidak memungkinkan, kita tetapkan aja 1 blok, tapi kita kembangkan di outlet yang baru dananya untuk lebih banyak. Jadi di outlet baru kita bisa akhirnya menyediakan 6 ruangan untuk dokter spesialis. Harapannya sih karena penjualan retail belum kencang seperti sebelum pandemi, kita harapkan dari dokter yang praktek nanti di sana bisa lebih meningkatkan hasil penjualannya nanti. Oke Pak, berarti ini tuh Indobat tuh sedang dalam masa untuk menstabilisasi lagi ya Pak ya? Oke, tapi kurvanya apakah begini terus atau begini Pak? Kalau sempat gini lagi gitu Pak? Kita sempat naik tinggi itu di bulan Februari Maret, setelah itu langsung pembatasan di Bali, PKM namanya, ya seperti PSBB lah. Saat itu pariwisata benar-benar turun, di situ kita anjlok sebentar. Saat Juni selesai listing, udah mulai nanjak lagi. Jadi di Agustus kita sudah operasional, itu nilai penjualan kita sudah hampir seperti kondisi normal. Oh, oke.
Jadi di September lebih tinggi dari Agustus. Kemarin di laporannya September kalau nggak salah lebih tinggi dari Agustus, dan Oktober perjalanannya ini kita lihat belum bisa sih saya pastikan seperti apa akan di bulan Oktober juga. Harapan kedepannya ini apa Pak setelah Indobat sudah listing, sudah buka outletnya, gitu kan? Terus kira-kira apa sih rencana jangka pendeknya Pak Jager gitu untuk Indobat? Jangka pendeknya sih kita menyelesaikan regulasi dulu supaya dokternya bisa cepat untuk berpraktek. Jadi kita harapkan dari sana bisa mendongkrak penjualannya. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya sih kita berharapnya ya perekonomian segera membaik lah. Itu harapan saya supaya jalannya bisnis lebih baik lagi. Gitu. Okay. Yang saya tuh pengen dengar dari Pak Jager gitu. Funding di Santara ini apakah sangat-sangat membantu Indobat untuk bisa bernafas lebih panjang gitu, Pak Jager, dalam kondisi pandemi seperti ini? Gitu. Mungkin Pak Jager bisa menyampaikan gitu, apa sih manfaat yang bikin Pak Jager kayak oke, terima kasih Santara gitu. Santara akhirnya saya bisa gimana gitu, Pak? Dari Santara saya sangat berterima kasih sudah dapat funding dari sana, sangat membantu yang kita bisa pengembangan di outlet baru yang lokasinya bagus. Habis itu outlet tersebut juga cukup bisa kita bangun cukup luas dibandingkan outlet-outlet yang lainnya, itu sangat membantu. Selain itu juga kita bisa semakin meningkatkan kualitas outlet yang existing, jadi tampilan lebih menarik, stok lebih lengkap. Itu sangat membantu sekali untuk mendongkrak penjualan dan bikin nafas Indobat lebih panjang lagi. Terima kasih investor Indobat. Terima kasih. Oke. Mungkin Pak Jager bisa menyampaikan pesan ya, ini terakhir bisa menyampaikan pesan terhadap teman-teman investor yang telah invest di Indobat gitu kan. Silakan Pak Jager. Terima kasih atas kepercayaannya. Kita berusaha menjaga bisnis ini, kepercayaan dari investor agar Apotik Indobat tetap bisa memberikan yang terbaik bagi customer dan juga yang terbaik bagi para pemiliknya. Oke, terima kasih banyak Pak Jager. Semoga Indobat terus maju, sukses terus dan semoga lancar dan kembali seperti semula lagi gitu ya Pak Jager ya. Amin. Terima kasih Pak Jager. Terima kasih teman-teman yang udah nonton kali ini, sampai jumpa lagi.